Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya, sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang lanjutan yang kemarin untuk matematika wajib kelas 10 terkait dengan jenis-jenis fungsi. Ya. Kita akan bicara tentang jenis-jenis fungsi. Mari disimak bareng-bareng ya. Oke. Fungsi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah injektif. Yang kedua adalah surjektif. Yang ketiga adalah bijektif. Antara injektif, surjektif, dan bijektif ini ada perbedaannya. Kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama anak-anak fungsi injektif. Fungsi injektif ini dinamakan dengan fungsi satu-satu atau dinamakan dengan fungsi injektif yang tadi sudah kita sebutkan ya. Jika dan hanya jika setiap anggota A itu punya pasangan satu dengan anggota B. Ini namanya injektif. Fungsi satu-satu. Satu di A sama satu di B. Lalu bagaimana kalau misalkan kalau A-nya tidak punya pasangan, namanya bukan fungsi. A-nya harus berpasangan semua anak-anak dengan B. Bedanya apa? Bedanya adalah di B. B itu kalau punya pasangan di A itu cuma satu. Dan dia boleh tidak berpasangan seperti ini. Oke, jadi ini fungsi injektif, ini juga fungsi injektif. Nah, ini bukan fungsi injektif, kenapa? Kenapa kok ini bukan fungsi injektif? Karena ada B yang punya pasangan lebih dari satu dengan A. Oke, nggak boleh. Jelas ya? Jelas. Next, lanjut. Yang kedua. Kita punya fungsi namanya fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini apa? Fungsi kepada. Atau dikatakan fungsi untuk. Gimana keadaannya fungsi surjektif ini? Fungsi surjektif adalah fungsi suatu fungsi di mana B-nya itu tidak boleh ada yang jomblo. Semuanya harus punya pasangan dengan A. Ya, boleh pasangannya 2 boleh. Pokoknya dia tidak boleh jomblo. Oke, sehingga untuk yang paling depan ini juga surjektif karena B-nya berpasangan semua. Kemudian yang B ini juga surjektif karena B-nya berpasangan semua. Yang C ini bukan, karena ada B yang tidak berpasangan. Oke, jelas ya? Ini fungsi surjektif. Lanjut. Terakhir adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi berkorespondensi satu-satu. Satu lawan satu anak-anak. Ya, di mana A-nya semuanya berpasangan dengan B dan B-nya semua berpasangan dengan A. Makanya dikatakan fungsi berkorespondensi satu-satu. Ya, jadi sama-sama pemetaannya. Nah, fungsi bijektif ini dikatakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Dua-duanya diraih di sifat fungsi yang seperti ini. Oke, semoga jelas ya. Jadi nanti kalau ada soal terkait dengan tentukan mana fungsi injektif, tentukan mana fungsi bijektif, dan tentukan mana fungsi surjektif, kalian sudah tahu. Oke, dan pembahasan kita anak-anak untuk tema yang ketiga ini atau bab 3 ini kita akan bahas tentang beberapa fungsi saja. Apa saja? Yang pertama adalah fungsi linier, yang kedua adalah fungsi kuadrat, yang ketiga adalah fungsi rasional. Oke, kalau fungsi linier itu fungsi yang bentuknya linier. Maksudnya gimana? X-nya pangkat 1. X-nya pangkat 1. Ini fungsi linier misalkan Y sama dengan 5X min 3. X-nya pangkat 1 anak. Oke, boleh Y, boleh Fx. 5 ini dinamakan koefisien. Oke, X-nya ini adalah variabel bebas. Bebas ya. Nah, gini. Min 3 ini dinamakan adalah konstanta. Y-nya atau Fx ini dinamakan variabel terikat. Nanti untuk variabel bebas terikat saya lanjutkan, saya jelaskan kemudian. Oke, diterima dulu ya.
Jadi kalau X-nya pangkat 1, dia termasuk fungsi linear. Yang kedua, anak-anak fungsi kuadrat, berarti X-nya kuadrat, anak-anak. Boleh Y sama dengan misalkan 2X kuadrat min 3X plus 5. Boleh begini. Ini X paling tinggi adalah X kuadrat, dinamakan fungsi kuadrat. Oke, dengan di depan X kuadrat ini adalah bukan 0. Ya, ini namanya fungsi kuadrat. Sudah ya? Ya, insya Allah bisa ini anak-anak. Boleh Y, boleh Fx. Kemudian yang ketiga kita bahas adalah fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bisa dibentuk dalam bentuk penyebut dan pembilang. Pembilang dan penyebut. Bentuknya pecahan begini. Misalkan ya, saya punya 0,333 dan seterusnya. Ini kalau dijadikan pecahan, itu adalah 1/3. Ini namanya bilangan rasional. Ya, bisa dibentuk pecahan. Ini bilangan rasional. Kalau fungsi rasional contohnya gimana? Ya, fungsi rasional bisa kita contohkan Y sama dengan 2X min 12. Ini rasional. Atau misalkan Fx sama dengan, misalkan ya, sama dengan 3X min 1 per X min 5. Misalkan begini. Ini adalah rasional. Oke, kalau misalkan saya punya Fx sama dengan akar dari misalkan 5X min 7. Nah, ini nanti kita lihat anak-anak. Ya, dia bisa diselesaikan enggak? Ya, jadi nanti kita bisa lihat domainnya apa, ringnya apa, kemudian kodomainnya apa. Ya, oke. Begitu ya. Nanti kita bisa lihat syarat-syaratnya apa supaya akar ini menjadi fungsi rasional misalkan. Ya, oke. Ini diterima dulu ya. Ya, jadi insya Allah 3 fungsi ini anak-anak yang kita bahas terkait dengan notasi, domain, kodomain, dan ring, begitu. Fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Oke, next, lanjut anak-anak. Nah, sekarang fungsi linear anak-anak. Fungsi linear ini adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lain. Unsur pembentuknya adalah variabel, koefisien, dan konstantasi. Ini sudah saya bahas tadi. Oke, di mana ada 2 variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Berarti kalau saya lihat, misalkan Y sama dengan 10X min 7 misalkan. 10 ini adalah konstanta, 10 ini adalah koefisien, X-nya adalah variabel bebas, min 7-nya adalah konstanta, Y-nya adalah variabel terikat. Oke, sama halnya dengan ini, misalkan contoh yang ini, kita punya 2Y sama dengan 3X min 5, maka dikatakan di sini Y-nya adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas, angka 2 di depan Y adalah koefisien, ya, angka 3 juga koefisien, angka 5 adalah konstanta. Min 5 ya maksudnya ya. Min 5 ini adalah konstanta. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, kemudian next lanjut. Ini nanti aja. Dan anak itu saja dulu. Nanti terkait dengan fungsi kuadrat dan fungsi rasional kita akan lanjutkan untuk slide berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.